Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita secara virtual seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Dalam materi ini sudah disampaikan kemarin melalui slide PowerPoint, yaitu ada 5 materi pokok. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sila ke-1. Yang kedua, informasi dalam teks laporan. Yang ketiga, patung. Yang keempat, kondisi geografis negara ASEAN. Dan yang kelima, perkembangbiakan tumbuhan. Materi-materi ini akan Bu Guru sampaikan sesuai dengan mapelnya. Yang pertama yaitu kita mempelajari materi pada mata pelajaran PPKN tentang nilai-nilai Pancasila sila pertama. Setelah itu, setelah kita mempelajari nanti akan ada 2 tugas, yaitu menuliskan contoh-contoh penerapan sila pertama serta mengerjakan kuis melalui Google Form. Nah, untuk materi nilai-nilai Pancasila sila ke-1 kita akan pelajari bersama. Dimulai ya, siap ya anak-anak. Indikatornya adalah menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil analisis mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, ini merupakan simbol sila pertama Pancasila, yaitu bintang berwarna emas. Dan sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Arti dari simbol tersebut, sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Sebagai bangsa yang beragama, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita akan mempelajari butir-butir sila pertama Pancasila, yaitu yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Nah, lihat ini gambar-gambar. Ada 5 gambar ya. Yang pertama, kita melihat orang muslim sedang sholat berjamaah di masjid. Gambar kedua ada seorang biksu yang sedang beribadah di Candi Borobudur. Yang ketiga ada yang sedang beribadah di kelenteng. Kemudian ada yang sedang beribadah di gereja. Ada juga yang sedang beribadah di pura. Nah ini salah satu butir Pancasila yang bermakna percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, setiap umat yang memiliki agama dan kepercayaan tertentu akan beribadah percaya dan takwa beribadah di tempat mereka beribadah. Islam di masjid, Buddha di wihara, kemudian Konghucu di kelenteng, dan sebagainya. Ibadah itu tidak hanya merupakan kewajiban setiap pemeluk agama. Beribadah juga melatih sikap disiplin bagi yang menjalankannya. Nah, sebagai generasi muda dan bagian dari masyarakat, kalian pasti sependapat bahwa menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing harus dijalankan. Kita harus disiplin menjalankan segala kewajiban kita sebagai makhluk yang beragama. Butir kedua Pancasila adalah saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Nah, di sini juga sudah ada gambar yang menjelaskan butir tersebut. Yang pertama ini ada berbuka puasa, berarti ini orang muslim, dan ada sesajen di daerah Bali ya. Ini berarti Hindu. Nah, saat bulan puasa, mayoritas masyarakat Indonesia menjalankan ibadah puasa. Restoran dan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat makan, banyak yang memasang kain penutup agar tidak terlihat dari luar.
Pemasangan kain penutup ini dilakukan sebagai bentuk menghargai saudara-saudara yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, ini juga ketika kita pergi ke Bali atau manapun yang ada sesajen, kita hormati itu. Tidak malah merusak sesaji tersebut. Itu arti dari saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Kita lanjutkan untuk butir ketiga, yaitu saling bekerja sama antar umat beragama. Nah, di sini juga ada 2 gambar yang menjelaskan hal tersebut. Gambar pertama ini memberikan bantuan berupa sembako bagi korban bencana alam. Kemudian yang kedua juga sama, membantu mengevakuasi korban bencana banjir. Nah, persatuan sering diumpamakan sebagai seikat sapu lidi yang disatukan dengan cara diikat. Sehelai lidi itu menjadi kuat dan lebih bermanfaat ketika bersatu dan menjadi seikat sapu lidi. Bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan akan menguatkan rasa persatuan. Selain itu, kegiatan kerjasama akan lebih mudah untuk dilaksanakan karena kita tinggal di wilayah dengan penduduk yang beragam. Nah, ketika kita melihat gambar ini, bayangkan jika kalian betul-betul melihat peristiwa seperti itu. Apa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu orang-orang yang tertimpa musibah tersebut? Sebaliknya, jika kalian yang mengalami musibah seperti yang disajikan pada gambar, tindakan apa yang kalian lakukan? Nah, dalam situasi tersebut, kita tidak boleh membeda-bedakan agama untuk melaksanakan kerjasama. Di lingkungan manapun kita tinggal, kerjasama sangat diperlukan. Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Butir keempat, yaitu saling menghormati kebebasan beragama. Nah, lihat ini ya, gambar ini menunjukkan adanya Masjid Istiqlal dan gereja katedral itu berdampingan. Nah, letak masjid dan gereja yang ini bersebelahan seperti ini menunjukkan adanya toleransi dan sikap saling menghormati kebebasan beragama. Hal ini harus terus dijaga agar tidak terjadi perselisihan dalam masyarakat. Kata kebebasan beribadah mengandung makna yang kuat sebagai tindakan yang sesuai aturan yang berlaku. Nah, di sekolah kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran agama dan menjalankan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing akan mampu menciptakan persatuan bangsa. Dengan bersatu, bangsa kita akan menjadi kuat dan masyarakat dapat fokus dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah mengenai contoh-contoh kegiatan yang berupa saling menghormati antar umat antar pemeluk agama dan kepercayaan. Yang kedua adalah kuis yang Bu Guru share melalui link Google Form. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.